Tema kita ini sebenarnya masih tentang yang lagi viral ya teman-teman ya, tentang di mana orang Islam tuh masih saja seperti dulu gitu loh, tidak berubah-berubah. Kerjanya tukang rusak aja, ngerusak-ngerusak. Makanya saya Herman teman-teman. Coba teman-teman, menurut kalian ini yang terjadi ini apa teman-teman? Saya coba mau dengar dari para penonton dulu lah. Kenapa orang Islam nih kok kerjanya rusuh? Saya mau dengar dari penonton. Ini kita mau menjadi apa namanya media untuk menyampaikan unek-unek daripada penonton. Acong, ya silakan Acong, nyalakan kamera Anda. Acong. Nah, si Acong ini naik tapi disuruh ngomong diem aja. Baik, kita turunkan si Acong nih. Disuruh naik, naik diem aja. Gimana? Malah ketawa disuruh naik. Yuk, yuk. Ini saya mau menerima ini. Ini hari ini kita apa namanya ngobrol-ngobrol santai, ya. Tidak ada tema yang terlalu spesifik, ya. Hanya ngobrol-ngobrol santai saja. Saya naikkan dan kalian nyalakan kamera dan ngomong. Tema kita mengenai orang Islam yang tukang bikin rusuh. Ya, kerjanya rusuh, demo, ya kan? Di acara apa pengajian berkelahi, tawuran. Nah, itu memang itulah kerjaan mereka itu. Saya tidak tahu ya kenapa mereka seperti ini. Ya? Kalau saya sih tahu ya memang karena ajarannya. Yo silakan. Ajarannya memang begitu. Kita kasih naik ya, tapi kalian wajib menyalakan kamera. Nah, nanti kalian silakan mengeluarkan unek-unek kalian. Tapi nanti awas kalian dijemput polisi. Ya, Emily. Selamat pagi, Emily. Ini kan katanya cuma ngobrol santai, Ya, tapi terus wajib menyalakan kamera, Emily. oke. Tapi Wajib. kan nggak terbatas sama agama, toh bang? Tema kita hari ini itu seputar apa namanya orang Islam yang suka bikin rusuh. Nah, silakan nyalakan kamera. Berarti masih yang Muslim yang naik Oke. apa bisa Baik, Kristen kita juga? turunkan ya. Kita kasih suruh nyalakan kamera. Kalau muter-muter kita turunkan ya. Kita mengingatkan sekali lagi di sini itu datang langsung kamera on ya. Kamera itu langsung on. Kalau naik kamera on. Sekali lagi ya, kalau naik langsung nyalakan kamera, jangan diminta-minta. Oke? Ya, Aprianto. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang Aprianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Aprianto. Apa kabar, Bang Aprianto? Kabar baik, puji Tuhan, Bang Edis. Kabar baik. Kabar baik. Oke. Bang Aprianto, ini tema kita ini seputar orang Islam yang terus-menerus membuat rapot di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana rapot mereka itu juara 1 dalam hal ngerusakin rumah ibadah orang Kristen. Nah, ini apa pendapat Anda? Silakan. Oke, baik, Bang. Pendapat saya juga sampai coba berpikir, tapi sampai tidak kesampaian berpikirnya, Bang. Karena begini, banyak kali kita tempat-tempat yang merasa dirugikan, seperti tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang ya cenderung pola perilaku kita itu tidak baik, malah tempat-tempat itu dipelihara. Tapi kenapa
tempat-tempat ibadah yang mengajarkan tentang kebaikan, kenapa kok kita pada kesurupan gitu? Ya, menurut Anda kenapa itu? Silakan. Ya, itu menurut saya ya seperti yang Bang Edis katakan selama ini ya saya pantau-pantau ya sesuai dengan apa yang mereka pahami tentang ajaran mereka seperti itu. No. Perintahkan seperti itu. Ternyata abang ini sepakat dengan saya. Ternyata nampak-nampaknya memang seperti itu ajarannya. Betul, Bang? Ya, kurang lebih seperti itu, Bang. Lihat tuh kaum muslimin. Artinya banyak orang yang sependapat dengan saya. Memang kayak begitu ajarannya, mau gimana? Nah, terus ini menurut Anda nih, Bang Aprianto, bagaimana ini solusinya menurut Anda? Ya, menurut saya solusinya ya untuk memberantas tentang tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bermoral seperti ini ya hukum itu harus ditegakkan, Bang. Hukum harus ditegakkan. Ya. Harus ditegakkan, itu prinsipnya. Jangan seolah-olah seperti yang kejadian di Jawa Barat itu malahan dari pihak pemerintah ada mau menangguhkan lagi penahanan mereka. Nah, itu kan nanti jadi kebiasaan itu, Bang. Oh iya. Baik. Oke lah ya, itu pendapatnya unek-unek dari salah satu penonton, Bang Aprianto. Ya, oke Bang ya, kita berikan kesempatan kepada yang lain nih Bang ya. Siap, Bang Oke, Edis. makasih Bang Aprianto, banyak, saya Bang turunkan. Edis. Salam dari Kupang. Oke, salam. Selamat siang teman-teman di Kupang. Udah siang ya di Kupang ya, masih pagi ya? Jam 11. 10.58 Bang Edis. Ya, jam 11. Oke, masih pagi. Oke, saya turunkan ya Bang Aprianto. Salam Bang Halo Edis. Bang, saya turunkan Bang. Iya, itulah teman-teman ya. Ternyata sependapat dengan saya. Soalnya Kristen yang Islam disuruh naik nggak ada yang berani naik. Takut mengiyakan. Takut mengiyakan omongan saya. Yuk. Coba ya. Kalau nanti dari Kristen terus, takutnya nanti dibilang subjektif. Oh, sesama Kristen gosip katanya kan begitu. Coba, yuk, masih kita kasih kesempatan. Ini saya masih baik sekali nih. Ya, saya masih kasih kesempatan coba kepada muslimin. Nah, coba naik kemari. Coba bilang begitu yang muslimin. Yuk, kita kasih naik ada Ririu. Ririu bocil. Coba kita tanya dulu umurnya. Ririu umur berapa? Ririu? Baik, kalau naik membisukan langsung kita turunkan tanpa banyak tanya ya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada, kalau Kristen terus dinaiki nanti dibilang kita ini apa namanya, seperti yang saya bilang tadi loh. Coba ya, saya pilih dulu satu orang. Aduh, ini yang naik kayaknya ini Kristen semua ini. Sebentar, saya lihat dulu. Coba saya kasih naik ini ya, Raidita ya. Raidita. Raidita. Kita coba Raidita. Selamat pagi Bang Edis. Suaranya menggema, balik ke sini. Oke, saya turunkan dulu suaranya menggema ke sini. Baik, saya menggema ya. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekalian ya, aduh ini nampaknya disalahpahami oleh para penonton. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Saya masih berusaha untuk bersifat adil, saya masih berusaha untuk tidak subjektif. Tadi sudah kita kasih naik satu orang Kristen. Dia berpendapat, kenapa orang Islam tukang rusuh-rusuh? Kenapa orang Islam kerjanya nutup-nutup gereja? Karena memang ajarannya ditolak. Nah, nanti kalau saya naikkan lagi yang Kristen, saya rasa semua jawabannya begitu. Semua saya rasa jawabannya begitu ini.
Nanti mau berapapun kita kasih naik Kristen begitu juga ini. Bagaimana kalau kita naikkan yang Muslim ya, yang Muslim coba ya, yang Muslim. Yuk. Kalau ada seorang Muslim boleh naik bantah bahwa ajaran Islam memang tidak mengajarkan sedemikian rupa. Coba kita kasih naik ke Daud Hesti 8. Daud Hesti 8, selamat pagi, Bang, atau laki atau Selamat perempuan pagi, ini? Bang. Oh, laki-laki. Ya, silakan Daud Hesti, nyalakan kamera. Kok nggak bisa nyala kameranya, Bang? Nggak bisa nyala? Bisa, Bang. Bisa. Saya bantu itu. Oh, itulah ya. Bisa. Apa bilang? Sekedar info, sebentar, Bang Daud SST ya. Sekedar info. Host ini itu bisa melihat apakah yang naik itu bisa menyalakan kamera atau tidak, followersnya berapa. Host itu tahu. Begitu. Oke, saya konfirmasi dulu nih. Pak Daud atau Bang Daud Hesti, Anda ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, Bang. Oh, Kristen. Itu tadi Muslim. Apa yang mau disampaikan ini, Pak Daud Hesti? Nah, ini yang jadi topik pembicaraannya hari ini masalah teman-teman dari sebelah ya. Islam gitu aja lah. Jangan gini. Kita ini kebiasaan kita ini, bahasa kita ini tidak terus terang gitu. Itu hanya bisa dikatakan di TV One, Metro TV, TV One, Kompas TV ngomongnya begitu. Kalau media seperti ini, media yang tidak takut sama pimpinannya ya, kita ngomong apa adanya aja. Silakan. Oke ya. Saya juga pengen menanggapi tentang apa namanya kelakuan teman-teman kita dari Muslim ini yang kerjanya tukang rusuh, merusak tempat-tempat ibadah. Saya kira kita juga nggak merasa terlalu heran karena memang dari ajaran memang mereka begitu. Noh, setuju lagi dengan saya kan? Memang faktanya begitu, Bang Edis. Memang faktanya mereka itu. Dalam kitab suci mereka memang menurut informasi yang saya, karena saya juga belum pernah baca mereka punya kitab suci itu. Makanya saya pernah mengatakan, Pak Daud, mustahil seseorang itu menjadi Muslim, mustahil seseorang menjadi Islam, di detik yang sama dia tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu sudah ajaran mereka, mau gimana? Jadi kalau ada orang Muslim yang kami itu sangat mencintai saudara kami yang non-Muslim, bohong. Iya. Kita sampai kapan kita tinggal dalam sebuah kemunafikan? Jadi begini, kalau menurut saya, hal ini semacam ini tidak akan pernah hilang dari Indonesia selama pemerintah tidak bertindak tegas. Jangan sampai pemerintah itu tunduk kepada golongan-golongan tertentu. Kita apalagi namanya kita negara hukum. Nah, kalau mereka mau menerapkan hukum mereka, itu artinya tidak ada sudah namanya istilah Bhinneka Tunggal Ika. Iya, makanya saya pernah bilang, ini banyak yang salah paham dengan saya ini. Katanya saya kadang-kadang agak terlalu atau keterlaluan ketika saya katakan bahwa sesuai dengan dasar negara kita Pancasila, menurut Pancasila itu agama Islam memang harus dibubarkan karena bertentangan dengan Pancasila. Agama Islam itu bertentangan dengan Pancasila. Jangankan Pancasila, lambang burung Garuda itu sudah bertentangan dengan ajaran Islam. Iya, karena menurut Muhammad barang siapa yang menggambar, membuat patung makhluk hidup, dia disiksa di api neraka tuh. Mau gimana coba? Aku heran juga bagaimana ya. Karena Muhammad itu sangat anti dengan makhluk hidup. Iya. Makanya kalau di Arab lambangnya itu golok.
Karena ya tukang mematikan yang hidup, bukan menghidupkan yang mati. Nah itu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau jujur ya, kita nggak bermunafik ria, ngomongnya juga nggak kesana kian kemari, memang seperti itu. Mau gimana? Seperti itu. Oke, begitu Pak Daud? Oke, yuk. Oke, saya turunkan ya. Oke, saya Oke, turunkan. yuk, makasih Bang. Sama-sama, sama-sama. Selamat berjuang. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Teman-teman ya, mungkin saya rasa cukup ya dari Kristen. Nah, saya rasa kalau naik-naikin Kristen juga nanti akan seperti itu aja, teman-teman. Makanya saya bilang ya, saya ini pengen mencoba mendapatkan sebuah sanggahan begitu loh. Mendapatkan sebuah bantahan dari orang-orang Islam yang tidak setuju dengan apa yang saya katakan. Ya, yang menurut sudut pandang mereka yang saya katakan itu merupakan fitnah terhadap agama Islam. Coba ayo, coba. Dari kemarin tidak ada yang bisa bantah. Gimana? Coba. Ya, karena ini masih banyak saja nih yang inbox saya, yang masih apa, ya begitulah ya, suruh mengangkatkan tema ini. Walaupun sudah ya, walaupun sudah. Tapi kita masih coba lagi ya. Kita masih coba lagi. Kita kasih naik ada Raidita ini kemarin kayaknya sudah. Tapi coba saya lupa saya. Raidita. Coba ya saya coba satu kali lagi. Raidita ini kalau tidak salah kemarin sudah pernah naik. Raidita. Bang, jangan turunkan saya, Bang. Saya Sebentar. mau kasih tahu mereka bikin rusuh di sini. Orang Islam bikin rusuh di sebelah rumah saya sudah 2 tahun. Sebentar. Saya tanya dulu. Ini nampaknya dari suara-suaranya nampaknya tetangga saya ini ikut. Saya orang Bali. Iya, tetangga saya ini aduh. Ya, saya gimana? Hindu, Bang. Iya. Saya Hindu bukan Kristen. Iya, Hindu. Gimana, Bu? Ya. Saya itu kan judulnya tentang orang bikin rusuh orang Muslim. Ini di rumah saya dari nenek moyang di sini. Mereka ngontrak di sebelah sudah 2 tahun, musiknya keras-keras setiap hari. Sampai kepala saya budak. Saya sudah lapor ke Babinsa, sudah 2 kali saya tegur langsung secara halus. Baik. Tidak digubris. Kalau seperti itu nampaknya baik. Tidak digubris. Baik. Kalau saya orangnya jujur ya begini. Kalau itu nggak ada urusan sama bukan merusak rumah ibadah. Kita tidak bahas itu karena itu terjadi di setiap masalah itu. Itu masalah kontrakan kita nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Jangan dibawa-bawa. Itu contoh mereka bikin rusuh. Dulu aman di Bali, Bang. Dulu aman sekali. Sejak ada sebelah ini kos-kosan sering ada maling. Kalau itu saya tidak tahu, Bu. Ya, yang jelas itu agak sedikit menyimpang dari tema. Nah, kalau saya agak mengatakan terus terang. Kalau yang saya maksud begini, adanya orang-orang Islam itu yang begitu alergi, begitu langsung ketakutan, ya langsung tukang main rusak-rusak rumah khusus tempat yang bersifat keagamaan. Ada nggak di Bali orang Islam yang seperti itu? Kemarin pas saya lapor itu dia marah, rumah saya dilempar malam-malam atapnya. Jadi saya sekarang diam aja karena saya takut kan mereka berbuat nekat. Sengaja saya naik ke sini biar viral, biar didengar sama aparat. Saya viralkan nanti di TikTok saya. Oke lah, baiklah ya. Saya turunkan nih kalau begitu Bu ya. Terima kasih Bang. Selamat pagi, sama-sama. Yuk. Waduh, ini bukan urusan-urusan pribadi. Ini bukan urusan-urusan ngontrak rumah ya. Teman-teman sekali lagi teman-teman. Kalau masalah ngontrak rumah atau apa ribut musik-musik banyak juga yang dari Kristen kayak gitu. Kita nggak ngomong itu teman-teman. Kita ini ngomongin khusus yang bagian begitu alerginya dengan rumah keagamaan itu loh. Ya, rumah keagamaan. Karena ini terjadi berpola terus-menerus.
Nah, ini sebenarnya apa? Gitu loh, ada apa? Kenapa kalau ada misalnya kegiatan kekristenan di sebuah tempat di mana di situ banyak muslimnya, muslim itu langsung mendadak nggak suka. Ini ada apa? Coba. Ya. Kalau nggak sukanya itu disebabkan hal-hal yang masuk akal. Misal nih, ada tempat dijadikan kegiatan agama Kristen, terus bikin toa 10 gitu. Corongnya kemana-mana, ya kan, terus Yesus, begitu pengak telinga tetangga sebelah. Baru mereka ngamuk, menurut saya masih ada wajarnya. Ini nggak ada begitu, tapi mereka marah. Coba ada apa ini, ada apa?